Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Walaupun cuacanya sering hujan ya, tapi Tetap semangat. alhamdulillah tetap semangat. Sebelum kita memulai pertemuan yang melanjutkan pertemuan yang kemarin, sebaiknya kita melakukan tepuk P2K2 dulu. Masih ingat? Masih. Lupa, Sama Bu. ya bareng-bareng. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Nggak perlu sih, Bu. Betul ya. Masih pada inget. Lanjut sama pertemuan yang kemarin ya. Siapa di antara ibu-ibu yang memasukkan anaknya ke lembaga PAUD? Saya Bu. Anaknya usia berapa, Bu? 6 tahun. 6 tahun. Terus siapa lagi? Ini Pak Oji. Perasaan Ya. Pak Oji kemarin bawa anak kecil usia 5 tahun deh. Anaknya ya, Pak? Iya, Bu. Udah dimasukkan ke PAUD, Pak? Banyak Bu anaknya, Bu. Walah. Banyak Bu anaknya. Sudah Bu. dimasukkan ke lembaga PAUD Sudah, atau TK? Bu. Sudah, Bu. Di mana itu? Di sini Bu Asapia, Bu. Dekat rumah? Iya. Dekat. Bagus. Oke, gimana perasaan? sama Abang Coba, main. kalau misalkan contoh nih Pak Oji nih, anaknya kan Pak Ud ya Iya. di mana tadi? Di Asapia, Di Bu. Asapia. Kalau misalkan pulang dari Pak Ud suka ditanyain nggak? Suka, Harus Bu. belajar apa? Jadi Atau di sekolahnya ngapain aja? ditanyain, Gimana? Bu. Gimana? Ditanyain apa saja, Bu. Apa saja apanya? Ya yang dilakukan di sekolah, Bu. Terus Terus anaknya diam saja, Bu. kenapa diam saja? Malu, Bu. Malu, Oh, Bu. mungkin Pak Oji yang kemarin-kemarin tidak dipraktekkan, yang Nah, menjadi itu orang ya, tua Bu. yang lebih baik, Betul. harus sering mengobrolkan anak untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Tidak dipraktekkan Pak Oji, Kayaknya, Bu. Iya. ya Bu. harus ada perubahan lah. Ketika mengikuti P2K2 ini di rumahnya dipraktekkan, banyak manfaatnya. Kemudian Ibu Azza, kalau misalkan anaknya pulang ke rumah, Ibu Azza kan punya anak TK kan? Iya. Suka ditanyain gak Ibu Azza? Suka. Nah, gimana respon anaknya? Ya bercerita. Kalau Ibu Azza sendiri perasaannya gimana sih setelah menyekolahkan anaknya di lembaga Oh, senang TK? banget, Bu. Kenapa senang? Ya kan karena bangga anaknya jadi nambah wawasan, nambah pinter, bisa bernyanyi, bisa menggambar, dan bisa berbaca doa-doa. Bagus, Ibu Azza hebat. Tuh Pak Oji, contoh Ibu Azza. Kemudian apa sih manfaatnya Ibu Naimah yang anaknya masuk ke lembaga PAUD itu? Manfaatnya apa buat Ibu sendiri ataupun buat anak Ibu? Coba. Kalau buat Ibu sendiri manfaatnya apa? Mantap buat saya. Ketika memasukkan anak di lembaga PAUD atau TK. Ya nambah teman. Ya. Terus anak semakin berani. Iya, bagus. Kalau misalkan buat anaknya sendiri kira-kira manfaatnya apa ya? Ada perubahan sikap? Ada anak semakin berani. Oke, bagus. Kemudian terima kasih kepada Pak Oji, Ibu Azza, Ibu Ya, Bu. Naimah yang sudah mengutarakan pengalamannya, pengalaman menjadi Ibu yang baik. dan Bapak yang memiliki anak masuk ke dalam lembaga PAUD atau TK. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan film berikut ini. Coba disimak filmnya, diperhatikan baik-baik. Oke, mulai. Selesai. Kira-kira film tersebut menceritakan tentang apa ya? Tentang Oji. Bu, tentang Oke, bagus. ya. Betul kata Pak Oji bahwa film tersebut
Bahwa film tersebut menayangkan mengenai perbedaan dua lembaga PAUD, ada yang memakai seragam biru, ada yang tidak memakai seragam. Tetapi kedua lembaga tersebut sama baiknya ya, kita jangan memikirkan bahwa lembaga ini lebih baik dibandingkan ini, PAUD lebih baik dibandingkan TK, karena sejatinya PAUD maupun TK itu sama saja. Sama saja Bu ya. Ya, di dalamnya banyak kegiatan yang dapat merangsang kognitif anak, meningkatkan kemampuan motorik anak, baik motorik halus atau motorik kasar dan lain sebagainya. Manfaat anak belajar di lembaga PAUD itu banyak sekali ya Bu Ibu ya. Yang pertama, dapat melatih kemampuan kognitif anak, dapat melatih manfaat memasukkan anak di gampang dipotong. Manfaat memasukkan anak di lembaga baik PAUD maupun TK itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dapat melatih anak untuk bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, dapat melatih kemampuan motorik anak, baik itu motorik halus, baik itu motorik kasar. Motorik halus seperti menggambar, mewarnai, itu kan banyak ya kegiatan di PAUD ya. Motorik kasar seperti suka melompat, bernyanyi dan lain sebagainya. Kemudian selain itu dapat juga merangsang perkembangan otak anak, karena selain itu dapat merangsang perkembangan otak anak. Oke? Ibu-ibu bisa dipahami? Iya Bu, sedikit-sedikit Bu. Oke, selanjutnya. Nah, coba sebutkan lembaga pendidikan PAUD yang ada di sekitar tempat tinggal. Coba Ibu aja sebutkan. Raka Bu, PAUD deh Bu. Aneh apa? RA, TK Aneh, itu sama RA. saja. Sama saja. Langsung RAB Bu, PAUD dan maning Bu. Sama saja RA, PAUD, TK itu usia dini ya. Oke. Kemudian coba ibu-ibu membentuk kelompok kecil 3 atau 4 orang. Dalam kelompok itu harus ada orang tua yang anaknya sudah masuk PAUD. Jadi misalkan tadi Pak Uji, Ibu Aza, Ibu Naima yang mempunyai anak PAUD itu masuk ke kelompok 1, 2, 3. Pak Imam yang belum mempunyai anak usia PAUD masuk ke dalam kelompoknya Ibu Naima. Oh iya Bu, nanti belajar Bu. Iya. Tunggu kita ulang maning kadek Oke. Sudah. Kemudian diskusikan. Setiap kelompok itu mendiskusikan jarak tempuh dari rumah ke lembaga tersebut berapa meter, kemudian biaya transportasinya berapa, dan biaya mengikuti kegiatannya juga berapa, kendalanya apa ketika ingin memasukkan ke lembaga tersebut, dan bagaimana caranya mengatasi kendala tersebut. Sok ditulis aja. Kayak gimana Bu? Nah, jarak misalkan nih. Bar Bu, laku baik sekolah. Oke, saya coba minta 1 orang ya. Ibu Aza coba. Jarak tempuh dari rumahnya Ibu Aza ke sekolah itu berapa meter kira-kira? 5 langkah Bu. 5 langkah deket banget berarti ya. Masa 5 langkah? Iya Bu. 5 Oke, langkah. berarti tidak ada biaya untuk transportasi karena jalan kaki ya. Iya. Oke, ketika di lembaga tersebut itu banyak kegiatan yang berbayar, misalkan ada SPP atau lain sebagainya, renang bayar gitu, ada nggak? Enggak Bu, nggak pakai renang-renangan Bu, cukup di kali aja gratis. Mandi di kali Bu. Mandi di kali, masa anak kecil mandi di kali? Ada nggak biaya untuk kegiatan? Tidak ada?
itu tahunan, Bu. Oh, tahunan berarti Iya, ada. kalau antara Ya. tuh- Ada tidak kendalanya ketika ingin memasukkan anak ke PAUD? Gak ada biaya Tidak kadang-kadang ada, Bu. Bu. Tidak ada Cuma kendala, 10.000 lancar bayar saja. admin, Bu. Lancar saja ya, alhamdulillah Iya. kalau lancar saja dan tidak ada kendala. Oke. Terima kasih kepada Ibu Aza yang sudah membagikan pengalamannya. Ibu-ibu, jika ibu-ibu mengalami kendala tentang biaya, maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengurangi atau menghilangkan kebiasaan jajan anak sehari-hari. Misal anaknya teng 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 teng, ada tukang bakso, Bu, beli itu. Teng 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 teng, ada es krim, Bu, beli itu. Jangan diturutin saja, kita alihkan kepada hal-hal yang lain gitu. Jangan ayo beli, jangan seperti itu. Nanti jadi kebiasaan buruk. Nanti kita akan belajar cara pengelolaan keuangan nanti di pertemuan depan, Oh iya Bu ya. ya, biar bisa mengelola keuangan sendiri gitu. Saya berpesan untuk ibu-ibu semuanya yang memiliki anak usia 4-6 tahun, alangkah baiknya kita masukkan ke lembaga PAUD, lembaga TK, lembaga yang terpercaya untuk meningkatkan kemampuan anak untuk merangsang kemampuan otak anak agar dapat bersosialisasi, agar tumbuh rasa empati dan dapat meningkatkan kecerdasan anak. Tetapi sesungguhnya belajar itu bukan hanya di sekolah ya, di rumah pun belajar. Baik Bu, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ingat pesan saya, kalau misalkan ibu-ibu punya anak usia dini, harap dimasukkan ke lembaga pendidikan agar siap ketika masuk SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.